Nah, Mas Ivan ini sendiri kalau di digital marketing biasanya handle apa nih, Mas? Google Ads. Google Ads. Ya, betul. Oke. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman lagi yang nonton live hari ini penasaran banget tentang Google Ads, tips and tricksnya atau gimana cara running ads di Google Ads, teman-teman bisa langsung tanya aja di pertanyaan di kolom komentarnya atau di chatnya, nanti akan dibantu sama admin dari Telegram kita untuk memfollow up pertanyaan teman-teman ke sini. Oke? Dan juga ini ada live di Telegram dan juga akan diupload di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi nonton di YouTube nanti, teman-teman bisa langsung klik link Telegram di deskripsi untuk join ke Telegram grup kita supaya bisa dapat interaksi langsung sama pembicara kita setiap harinya. Nah, balik lagi sama Mas Ican. Yuk. Mas, kan tadi Mas Ican sempat handle lama di Google Ads ya, di Betul. Google Ads. Nah, kalau sekarang nih sibuknya kemana? Bergeser kemana nih? Ke lebih ke sosial media sih. Lebih Ah, sosial media marketing. social media marketing. Betul. Oke. Berarti sebelumnya di Google Ads terus di social media marketing. Nah, pertanyaannya sebagai digital marketing ada nggak sih perbedaan melakukan marketing di Google Ads dan juga di social media? Oke, untuk perbedaannya sih sebenarnya lumayan ada ya. Satu, Lumayan ada. untuk di sosial media marketing kan lebih kayak kita harus ngikutin bener-bener tren yang ada sekarang. Berbeda dengan iklan, biasanya iklan tuh bisa bertahan lama. Contoh misalnya sebuah kita anggaplah iklannya brand minuman puasa tuh, brand Oke, iya. iya, brand, boleh sebut brand nggak sih di sini? Ya, kita sebut aja brand A gitu lah ya. Brand M. Oke, brand M. Ya, dia kan Aha. biasanya kampanyenya tuh kalau puasa tuh ada dalam sebulan tuh yang berepisode-episode. Hmm. Misalnya sebelum puasa tuh ada ceritanya, terakhir yang saya ingat tuh soal apa ya? Ada soal barongsai Oh. gitu. Oke, ya Oke, ya di ya. awal-awal tuh terus kayak dia tuh ada kesalahan. Terus ada Aha. bersambung, terus di tengah-tengah bulan puasa itu berlanjut kayak akhirnya tuh dia ditenangin dengan cara minum si brand M ini. Oh, Nah, dari itu kan oke. terus di akhir baru akhirnya setelah beres dia ditenangin oleh pakai minuman itu, akhirnya di Mhm. akhir dia udah tampil, udah kontes, terus berhasil. Di situ kan Ah. kita bisa lihat kayak itu tuh iklannya tuh bisa lama dibandingkan dengan sosial media yang kita harus upload tiap hari kayak gitu. Itu kan Oke bisa, oke. satu konten itu aja bisa mungkin bisa sampai seminggu atau 2 minggu bertahan kayak gitu Usia dari si per konten itu iklannya. ya. Ya berbeda Oke. dengan sosial media yang kita harus daily upload tiap Oke. harinya kan, nggak, karena Lebih satu, dynamic berarti ya. betul Ah, kayak oke gitu. oke. Makanya untuk itu ya lebih banyak ide yang digali sih kok di sosial media. Oke, tapi untuk lebih sulit kira-kira menurut Mas Ivan lebih sulit yang mana nih antara social media sama Google Ads? Kalau lebih sulit sih sebenarnya balik lagi orang sih. Kalau orang yang Hmm. mendalami duluan sosial media mungkin nganggapnya kayak sosial media gampang, udah biasa. Ya, Hmm. Google Ads lebih ribet karena ya ada apa peraturannya kayak gitu, terus Hmm. kita harus apa itu SEO segala macem kayak gitu. Itu kan lebih Ah, ribet lah oke. bagi anggapan orang sosial media kayak gitu. Aha. Ya balik lagi, kalau saya yang awalnya dari Google Ads, dari digital marketing ke sosial media, ya sama-sama berat karena aduh harus mikirin konten tiap harinya Oh, sama itu harus sebelum. mikirin kayak gitu ya. Iya, sedangkan digital kalau enaknya Google Ads gitu kan udah jalan nih selama satu campaign misalnya selama 1 bulan, udah tinggal dicek aja performanya gimana. Jadi pusingnya tuh Hmm. di awalan doang gitu. Setelah jalan ya udah Oke. tinggal performa, baru nanti misalnya oh ternyata performanya jelek, tinggal ya ada perubahan Hmm. lain gitu. Sosial media ya udah tiap hari aja dihajar. Mikir terus tuh apalagi Iya, bikin konten apalagi itu. konten. Oke. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Kalau dari tadi Mas Ivan udah sempat bilang kalau misalnya dalam membuat strategi dalam membuat konten tuh kalau di social media tuh sifatnya daily jadi lebih agile, lebih dynamic. Sedangkan kalau misalnya di tadi di Google Ads itu beratnya di awal mungkin untuk mempersiapkan semuanya, tapi sisanya ntar tinggal di running dan di maintain aja ya berarti ya. Betul. Kayak gitu ya kurang lebih ya Mas Ivan ya. Nah, pertanyaan kedua ini tentang risetnya. Nah, kan Mas Ivan tadi cukup lama juga untuk handle di digital marketing ya. Hmm. Nah, kalau untuk digital marketing sendiri di Google Ads, itu tuh ada tips and tricks nggak atau strategi untuk melakukan risetnya? Strategi
strategi untuk risetnya ya seperti ini. Sebelum jadi campaign jalan itu risetnya tuh kayak gimana sih Mas Ivan tuh? Biasanya sih nyesuaiin dulu sama konten apa yang mau diangkat, yang mau diiklanin nih. Biasanya kan apa yang diiklanin tuh kadang balik lagi targetnya awareness kah, consideration kah, atau action. Misalnya, Mhm. anggaplah kita targetin misalnya action, pengennya jualan. Misalnya Oke. pengen, ya karena kita harus gimana sih cara ngemas si produk ini atau jasa ini, atau ya kita anggap karena ini di Getty ya, misalnya Aha. salah satu kelasnya digital marketing, gimana sih Mhm. caranya ngangkat si kelas digital marketing ini bisa orang tuh biar tertarik, biar buat belajar kayak gitu apa digital marketing. Paling biasanya risetnya sih kayak kalau saya selalu ngaitin ke apa yang dulu sempet viral. Oke, itu buat si ads tadi ya. Iya, buat dari kontennya lah. Ini dari kontennya dulu, Nah, dari secara kontennya. kontennya. Contoh Terus? terakhir tuh ada konten, saya untuk ngiklanin GT-nya sendiri, saya bikin konten soal apa? Yang mirip-mirip kayak klinik TF. Oh, oke, iya Ya, tahu. Oke. sempat kepikiran buat bikin iklan itu, dan ternyata lumayan kemakan oleh audiens. Banyak tuh yang ini Lumayan yang lihat ya. ya, lumayan kemakan. Karena ya mungkin karena iklan yang sebelumnya udah berjalan cukup lama, udah hampir 2 bulan lah itu iklan yang sama kayak gitu. Terus setelah saya Mhm. ganti lumayan kemakan, lumayan ada peningkatan lagi dari sisi impresinya dan lain sebagainya Oke. gitu. Dan kenapa saya pilih, karena ya ini tuh orang udah kenal konsep ini, dibanding dengan anggapannya ya kasarnya kayak dibandingkan dengan Getty yang mungkin masih kita mencari publikasinya, cari awareness lah kayak Oh, gitu. masih proses penjajakan Iya, jati diri nih ya. iya, dibandingkan dengan mungkin ada beberapa kompetitor yang udah gede lah namanya kayak gitu. Aha. Nah makanya saya ambil, saya biar ngikutin lah, biar ngikutin kayak si Ah. klinik ini tuh dulu sempat viral kayak gitu. Terus saya Hmm. coba angkat dari sisi kita. Kenapa? Mungkin banyak yang beranggapan kayak kenapa nggak ngikutin yang sekarang lagi viral aja kayak gitu. Aha. Kenapa nggak yang baru-baru? Kenapa yang lama? Kalau Aha. saya mikirnya sih karena yang baru-baru pasti diikutin sama banyak orang. Dengan Oke. kompetitor yang gede pun pasti ngikutin apa sih yang sekarang lagi tren Oke. gitu. Tapi saya ngangkat yang lama tuh biar kayak oh ini tuh kayaknya iklan ini deh. Biar orang tuh nangkepnya kayak yang dia udah hafal dulu deh. Dia tuh sempat viral kayak ini, kayaknya Oh. Jadi iklan ini kasih deh. kasih sifat nostalgia Iya, gitu ya. terus kayak oh ini versinya ini ternyata kayak secara dia nggak sadar bahwa dia tuh kenal sama iklannya, kan dia nonton kayak gitu secara Mhm. nggak sadar kayak ini kayaknya kayak iklan ini kok beda gitu, Mhm, biar mhm. apa ya, kayak callback lagi lah teman Oke. gitu. Itu untuk dari sisi konten kayak gitu, makanya saya suka kayak konten yang lama-lama yang sempat viral, yang sempat orang tuh ingat, naikin Mhm. lagi kayak gitu dalam versi kita. Ah, Ya oke. nggak menutup kemungkinan juga apa yang viral sekarang ya tetap diupload kayak gitu, yang Mhm. ngikutin ya riding the wave gitu Mhm. gitu. Terus itu satu. Dua tuh riset, paling ya riset kalau DM ya riset pasarnya sih apa yang mereka suka, ya itu tadi kayak Mhm. kalau kira-kira kalau untuk kelas DM tuh mereka ngebutuhinnya buat apa sih biasanya, targetnya tuh ke usia-usia berapa sih gitu. Sama Ah, ya sosial media pun sama untuk kontennya, target marketnya apa. DM pun ya sama, supaya orang beli kelas tuh biasanya umur-umur berapa sih yang cari beli, sertifikat iya, yang itu. cari sertifikasi, cari Aha. kelas untuk mendalaminya kayak gitu. Terus Mhm. biasanya tuh interestnya, atau orang tuh biasanya yang nyari kelas ini tuh biasanya doyan interestnya apa sih di sosial media Mhm. kayak gitu. Itu ya sebenarnya sih hampir sama kayak kalian berjualan juga kayak gitu, apalagi untuk UMKM kalau berjualan Mhm. kan kalian pasti cari target marketnya kan, Iya, kalian oke. cari kayak siapa sih yang mau beli gitu Aha. ya. Sama digital marketing sebenarnya sama, karena kan untuk Google Ads sendiri di DM sendiri itu ada strategi promosi gitu, sama dengan Mhm. kayak pasang baliho, pasang iklan di apa ya, di TV atau iklan di manapun ya. Sebenarnya kayak iklan di Google Ads itu cuma salah satu strategi doang
gitu. Cuma Ah, beda oke. placementnya doang, tinggal menentukan aja pengen ngiklannya di mana gitu. Cuman ya Ah, sama dengan media lain kayak kalau di baliho persyaratannya ini, kalau misalnya di TV oh ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Nah terus di mhm. Google Ads ya harus menyesuaikan aja Oh, gitu. oke. Itu batasan-batasannya ketika lagi mau running ads gitu Jadi ya. ya risetnya sih sebenarnya sama dengan kalian mau ngiklan dimanapun kayak Oh, gitu. ha, 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 ha. Risetnya ya pasarnya apa, terus konten yang bikin apa, mau kayak gimana kayak gitu risetnya. Oke, oke. Nah, lanjut lagi pertanyaannya. Tadi kan kayak Mas Ivan juga sempat bahas untuk soal kemungkinan apa tentang menentukan target market juga ya tadi target audience. Apakah ketika Mas Ivan melakukan running ads itu tuh udah dengan target market yang udah pasti emang ini orangnya, apa ada proses trial error dulu tapi juga tetap sambil di ads dalam proses Eh, iklannya tuh? Biasanya sih apalagi untuk konten baru itu Mhm. biasanya trial and error dulu. Oke. Pasang misalnya untuk yang orang yang contoh anggap orang yang suka apa ya? Orang yang suka terhadap apa ya? Contoh ada contoh ke yang suka misalnya anak muda yang lebih ngikutin kayak apa sih yang lagi viral Oke. gitu, misalnya kira-kira ini tuh kontennya ada yang makan gak sih, apa dia nonton doang, apa mungkin bisa dia bisa jadi leads gitu, apa Mhm. apalagi sampai conversion kayak gitu. Ya. Jadi biasanya sih cek dulu misalnya oh ternyata ini banyak dilihat doang tapi yang ngeklik dikit, terus misalnya Oke. narik yang ngisi formnya, misalnya saya ngiklanin dengan ada call to actionnya form, misalnya oh Mhm. ternyata yang ngisi formnya dikit, ya coba cari audiens lain kayak gitu. Cuman Oke. biasanya untuk satu kali iklan ya, selama sebulan ya mungkin 2 minggunya trial errornya, 2 minggunya baru udah oh ini ternyata targetnya yang pas nih, udah 2 minggunya udah ikutin itu aja terus gitu. Oke. Sama kayak misalnya ada webinar-webinar yang Aha. ditiadain kan, itu misalnya kemarin ada dengan Lu Burger kayak gitu. Ya, oke. Kayak kan itu berarti targetnya ke orang-orang yang suka makanan kayak gitu kan, yang Aha. suka food and beverage kayak gitu ya. Beda dengan misalnya pas kemarin ada lagi kita sama apa ya, yang jualan aksesoris kayak hampers gitu, kan itu Aha. targetnya beda, maka kita harus coba lagi kayak gitu. Oke. Setiap ads, setiap konten beda targetnya gitu, Mhm. sampai nemuin yang pas baru nanti jalan, tinggal udah biarin aja sampai kampanyenya Oke. beres kayak gitu. Oh. Nah, untuk tadi kan ada proses trial and errornya ya Mas Ivan ya. Apakah ketika misalnya campaign ini 1 bulan, terus tadi 2 minggu pertama itu adalah proses trial and error. Apakah berarti dari awal udah di set budget? Apakah dari awal udah siapin budget untuk trial and error? Apakah semua proses campaign itu tuh udah dalam satu budget gitu? Jadi maksudnya adalah Nah, kayak di trial error ini kayak pakai budget kecil-kecil dulu, terus baru ke budget gede setelah 2 minggu terakhir atau gimana tuh Mas Ivan caranya? biasanya sih itu tergantung apa ya, tergantung ke kampanyenya sendiri sih. Kalau yang kampanyenya emang budgetnya minim, terus kayak Mhm. ya cuma segitunya, biasanya mau nggak mau dilangsungin semua. Jadi misalnya cek dalam seminggu misalnya cuma budgetnya anggaplah 100.000 kayak gitu, ya Aha. udah mau nggak mau dijalanin langsung semua, ceknya per daily. Misalnya hari ini oh ternyata segini, besoknya dicek lagi misalnya oh ternyata menurun nih, coba Oh, ganti audiensnya, sampai retargeting misalnya lagi ya. besok oh ternyata meningkat nih setelah diganti, dan Ah. dalam 2 hari misalnya tetap stagnan kayak gitu, tetap yang engagementnya tetap, terus misalnya link Mhm. kliknya tetap, ya udah itu di sampai akhir kayak gitu. Ah, oke, 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 oke. Jadi gitu ya teman-teman yang ada di Telegram hari ini. Tadi teman-teman harus perhatikan juga targeting audiensnya seperti apa, persiapannya, apa yang perlu teman-teman persiapkan ketika melakukan running ads di Google gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas karena tadi kita udah sempat bahas juga bahwa Mas Ivan tuh sekarang udah bergeser ya ke sosial media. Jadi mungkin kita akan ada pertanyaan-pertanyaan juga seputar sosial media. Jadi teman-teman yang ada di Telegram, kalau misalnya ada pertanyaan juga gimana caranya melakukan marketing atau menghandle sebuah sosial media supaya bisa survive, supaya bisa makin berkembang, semakin growth, itu teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentarnya atau di chatnya, oke? Nah, lanjut lagi Mas Ivan, kita bahas soal yang sosial medianya sekarang nih.
Tadi Mas Ivan, aku mau nanya juga. Kalau misalnya tadi untuk di Google Ads itu kan mirip dengan platform-platform iklan lainnya. Strateginya juga sama untuk siapin kontennya kayak gimana. Sedangkan untuk sosial media sendiri, cara research di sosial medianya tuh kayak gimana sih untuk ngembangin supaya sosial media ini bisa berkembang dengan baik gitu. Untuk Research kontennya dan cara konten ngebusnya gitu misalnya. sejauh ini sih biasanya karena ya balik tadi tadi saya suka konten-konten yang dulu sempat viral Mhm. gitu. Biasanya cari yang dulu sempat apa ya, konten-konten ya kompetitor apa yang ini tuh oleh kompetitor tuh bagus kayak gitu. Saya coba Oke. terapin di sini juga kayak Aha. gitu. Biasanya belakangan sih saya masih kayak gitu di Oke. sosial media. Terus ya sambil apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi hype ya. Mhm. Contohnya tuh hari ini ada yang soal 30 karyawan tuh kenapa disuruh resign tuh dari sebuah ada brand apa ya, brand fashion. Terus Oh, oke. di Twitter tuh lagi ada Itu lagi rame tuh dibahas ya. dia lagi ramai itu ya, mungkin bisa kita kaitin dengan eh, konten-konten yang sesuai dengan Getty kayak gitu. Oke. Sebagai contoh misalnya mungkin kalau dikaitin tentang Getty, misalnya tadi kan resign karena atau disuruh resign karena A contohnya. Aha. Mungkin saya bisa kaitin dengan konten Getty yang misalnya supaya kamu nggak dirisainkan juga seperti mereka, coba pelajarin ini kayak gitu biar kalian punya Ah. ilmunya soal A ini kayak gitu. Oke, oke, Ya oke, oke. karena misalnya mungkin kalau di konten tadi itu soal stock of name. Oke. Stock of name mungkin kalau di Getty bisa kalian bisa lo belajar di Getty soal stock of name kayak Oh, gitu oke, ya, oke, oke. biar kalian nggak dirisainkan seperti di sebelah contohnya kayak gitu. Oke, berarti kayak di alignment ya, kayak apa yang ada lagi saat ini, Mm-mm. apa kejadian lagi viral apa diarahkan supaya menjadi sebuah konten yang untuk mempromosikan juga kelas-kelasnya GT gitu ya berarti ya Mas Betul. Ivan ya. Oke, oke. Menarik ya teman-teman ya kalau misalnya jadi seorang social media marketing itu berarti berarti harus banyak main sosmed dong. Betul. Jadi Ya, apa yang membedakan Mas Ivan ketika lagi kerja dan main di sosial media? ya mungkin saya bisa beranggap kalau lagi scroll-scroll bisa bilangnya, oh, ini lagi research konten. Ah, iya, Padahal iya, ya iya. udah sekalian aja Oh, sambil sekalian. minum air. Oke, oke. Berarti tapi lebih stres gak? Apa less stres ternyata kalau ternyata di sosial media gitu? Karena baru jadi belum berasa apa ya. Cuman ya Hmm. kepikirannya sih ya lumayan. Aduh ini nggak biasa. Tadi ya karena harus bikin daily kontennya setiap hari ya. Iya ini kayak bikin konten idenya tuh gimana sih kayak Ah, gitu. aha. Terus kayak yang biasanya bikin konten kalau ads kan sebulan sekali, ini tiap Ah, aha. hari apa konten Oke, hari ini, oke. apa konten besok, apa konten lusa, apa. Kalau ads kan bisa udah sebulan sekali, dalam sebulan bikin 3 konten, udah itu Mhm. jalannya selama sebulan. Udah cuma 3 konten aja tinggal Udah. running terus. Nah, tapi terus itu kan jadi lupa. Oh, enggak. Tadi ada pertanyaan nih, Mas Ivan. Nah, Pas banget tadi ada pertanyaan. Ini tapi bukan dari Telegram, ini pertanyaan langsung. hmm, Langsung ke saya mungkin karena dia kenal juga sama saya ya. Ini dari Mas Lutfi namanya. hmm, Nah, jadi Mas Lutfi ini sempat belajar tentang digital marketing. Terus dia pernah diajarin bahwa untuk meningkatkan followers, untuk meningkatkan sosial media supaya berkembang, dia harus rajin post setiap hari nih, kayak tadi yang Mas hmm, Ivan bilang. Tapi ternyata dia setelah melakukan hal yang sama, dia bikin followersnya sampai dia bikin postingan setiap hari lebih rajin, tapi ternyata malah nggak efektif, orang-orangnya malah cenderung terkesan bosan, engagement turun, bahkan dia bilang sampai followernya turun. Kira-kira itu masalahnya di mana ya Mas Ivan ya? ini sebenarnya masalah yang sering dialami oleh UMKM. Ah, Biasanya tuh oke. mereka UMKM tuh terlalu fokus produknya yang diupload. Upload Jualan, produk. iya jualan misalnya nih, emang dari artikel atau yang dia pahami itu benar, tiap hari upload tuh bisa sampai 4 kali followers tuh bertingkat gitu, meningkat Oke. 4 kali 4 kali lipat. dibanding dengan 4 kali lipat dibanding dengan yang Oh. biasa uploadnya mungkin hari ini upload terus 2 hari lagi baru upload yang bolong-bolong kayak gitu. Oh, Nah oke. cuman yang kadang mereka miss persepsinya tuh, mereka upload jadi dia uploadnya cuma katalog doang biasanya di UMKM, Oh, kayak foto barang terus iya berarti ya? foto barang terus. Kadang oh harus setiap hari ya, sehari bisa upload sampai 50 produk, misal Iya. kalau yang dia produknya banyak 50 diuploadin semua kan.
ya bener bisa ningkatin tiap hari, tapi ya orang kalau lihatnya kayak gitu jatuhnya spam. Terus atau mungkin Malah jadi ganggu ya. iya, terus itu tadi yang 50 misalnya sehari satu, saya cuma sehari satu kok misalnya. Tapi ya tetap itu produk ya. Kemarin upload produk, terus besoknya upload produk. Kalau orang kan gak tiap hari pengen beli gitu. Orang kan yang nge-follow apalagi misalnya UMKM kebanyakan followersnya masih dikit, anggaplah masih dikit kayak gitu. Terus biasanya kan ya hari ini misalnya, oh ternyata hari ini saya upload produk ini ada yang beli, besok ya kan besok nggak mungkin beli lagi kayak gitu, kecuali produk yang fast moving, jualan makanan atau apa. Tapi ya anggap jualan makanan pun ya dia ada bosannya lah kayak Ya, gitu. ya, 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 ya. Makanya bisa apa ya, bisa diambil atau contohnya ke kompetitor-kompetitor kayak gitu. Anggaplah misalnya tadi biasanya tuh UMKM yang kayak gitu tuh yang kerajinan-kerajinan tuh yang biasanya Kerajinan. iya yang craft-craft gitu, Handicraft gitu-gitu ya. handicraft kayak Aha. upload dia bikin satu terus diupload, terus misalnya besok Iya, bikin iya, lagi iya. diupload. Nah mungkin yang bisa dibahas tuh jangan produknya doang, tapi bisa diambil cara bikinnya gitu. Kalau saya Oke, sih oke. sebenarnya ada 4, saya pernah baca-baca itu ada 4 tips buat yang naikin engagement Oke. algoritmanya, naikin Apa kayak aja entah tuh? itu like, entah itu share, komen atau save. Yang pertama tuh konten edukasi. Oke, Konten edukasi itu edukasi. contoh misalnya saya anggap tadi kerajinan yang bikin, contohnya bikin apa ya, gampang bikin gorden misalnya, bikin gorden. Nah bisa diambil dengan cara misalnya nih yang kemarin mungkin upload katalog gorden beli, nah Oke. besoknya bisa aja bikin kayak inilah tips untuk mencuci gorden ini, atau Ah. tips untuk merawat si gordennya biar nggak kusut, biar nggak gampang sobek, contohnya kayak gitu. Oke. Atau untuk edukasi bisa yang paling sering tuh di apa ya, dia paling sering tuh di akun-akun finansial. Oke. Biasanya tuh kalau akun-akun finansial tuh kayak gini contohnya, atau asuransi biasanya. Mhm. Contohnya umur 25 tahun pengen beli rumah dengan gaji misalnya anggapan 3 juta, bisa nggak sih gitu. Nah bisa dikasih informasi gak nih cara perhitungannya kayak gini, terus misalnya untuk gaji 3 juta mungkin bisa beli rumah seharga ini dengan KPR sekian misalnya. Nah di Ah. ujungnya ditaruhlah misalnya, nah kalau belum yakin dengan perhitungan sendiri bisa lo ikut kelas atau pelatihannya soal finansial. Nah kan di awal dia udah dapet informasi dulu nih, Iya, iya, dia iya. bisa ngikutin, oh caranya ngitungnya gini, terus kayak tapi ini bener nggak ya. Nah ada Ah. nih kelas finansial disodorin di akhir. Oke, oke, Itu kan oke. bisa jualan juga, sama kayak tadi soal gorden tadi, ya udah bikin tips untuk mencuci gorden, tips untuk merawat gorden. Nah di akhir bisa misalnya bikin carousel gitu kan, bisa bikin 2 slide 3 slide kayak gitu. Nah di akhir bisa bikin kayak tapi kalau takut misalnya kotor, takut misalnya rusak, bisa lo beli gorden cadangan. Oke. Ditarik lagi nih ada referensinya kayak gitu. Itu kan istilahnya soft sell lah, istilahnya tetap jualan tapi kasih edukasi kayak gitu. Itu ya orang kan bisa, oh ternyata ini loh tipsnya, orang nge-save. Saya sering Ya. banget nih biasanya tips yang sering saya save tuh trik-trik fotografi pakai HP. Ya, Itu ya, ya, biasanya, ya, ya, oh ya. ini daripada kamu foto kayak gini bisa caranya pakai potret terus diapain kayak gitu, panorama terus diapain. Iya, Itu iya, biasanya iya, saya iya. save karena mungkin hari ini nggak kepake, tapi saat ada momennya saya bisa gampang carinya. Iya, Sama benar, benar, dengan benar. tadi kayak gorden tadi kan, mungkin hari ini nggak pengen nyuci gorden, tapi saat nanti pengen nyuci gorden bisa. Udah tinggal dibuka lagi Iya gitu tinggal ya. buka lagi kayak gitu. Itu Iya, satu iya. untuk edukasi. Dua tuh inspirasi. Oke, kayak Kalau gimana tuh inspirasi inspirasi? tuh lebih contohnya saya anggap saya ambil dari kontennya Huawei. Oke, gimana tuh Huawei iklannya? itu ada dia ngiklanin soal tabletnya Oke. gitu. Tapi dia tuh ada 2 konten yang ngiklanin si tablet ini. Yang satu itu ada ibu dan anak lagi lihat tabletnya Huawei ini. Lagi nah cuman di situ kesannya di kontennya itu ibunya tuh lagi ngajarin anaknya pakai tabletnya Huawei.
Oh. kayak gitu. Jadi di situ kan di satu sisi bahwa oh ternyata pakai tablet Huawei itu bisa gampang lo ngajarin anak untuk menggambar, untuk cari ilmu di Mhm. menggunakan tablet Huawei. Nah di Oke. konten kedua itu ada anak apa ya, ada anak muda di pantai lagi, biasanya di rebahan yang di bangku pantai itu tuh. Oh, yang panjang ya, yang bisa Iya, sampai tiduran gitu, tapi dia heeh. sambil di sini di tangan kirinya tap, terus dia sambil ngegambar, Ah, oke. dan di situ kan eh, dia artinya kayak oh ternyata gunain tablet Huawei itu bisa dipakai buat kerja atau bisa pakai buat misalnya ngerjain tugas atau menggambar sambil liburan juga. Nah, itu kan Ah, beda ya 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 beda ya. dua target. Padahal tabletnya sama nih, tapi Aha. targetnya bisa kedua. Yang satu buat ke orang tua bahwa kayak oh ternyata saya bisa gunain tablet ini buat ngajarin anak saya, buat anak saya itu bisa nonton YouTube atau lain sebagainya. Tapi di target satu lagi dia gunain tablet yang sama untuk oh ini bisa juga dipakai untuk remaja, dia Hmm. bisa ngerjain tugas di mana dimanapun, bisa sambil liburan lagi kan, itu kayak anak muda banget Ya, kayak oh betul. gue bisa gawe sambil Sambil jalan-jalan, jalan-jalan, ya, bisa oke. work from everywhere lah. Terus bisa Hahaha. juga oh bisa ngerjain skripsi nih sambil liburan, Iya, ini iya, pakai iya, tablet. iya. Nah kayak gitu, satu produk yang sama tapi kayak menginspirasi lah ke oh ternyata kayak gini loh, kayak kata-kata Mhm. yang oh ternyatanya itu loh. Justru oh ternyatanya ya gini ya. Iya, oh ternyata Ah, produk oke, ini kayak gitu. inspirasi. Inspirasi. Ketiga tuh hiburan. Hiburan. Hiburan tuh anggap kayak misalnya ya konten-konten giveaway. Ah, Itu kan oke. naikin apa namanya? Naikin komen, naikin followers. Mhm. Biasanya follow dan tag 3 temanmu. Ah, Kayak ya gitu. ya ya Giveaway kan ya. tuh biasanya, atau konten hiburan tuh biasanya kalau polling-polling yang ada di story. Aha. Contohnya misalnya this or that kayak gitu. Oh, ya 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 kayak ya gitu. ya ya. Kan cuma sekedar Tinggal sebenarnya sekedar tapping-tapping aja. nge-tap doang, Hahaha. ngeklik kayak gitu, atau kuis, kayak ada kuis mana sih yang bener Ah, kayak ya gitu, ada betul. 4 tinggal klik doang sebenarnya, tapi kan itu ningkatin engagement dari story tersebut kayak gitu, dibanding Mhm. story doang terus ya udah nggak ada apa ya aktivitasnya, ini Mhm. dibanding ditambah itu doang jadi orang ada yang ngeklik, ada yang mungkin Aha. ngomen atau lain sebagainya. Itu kan konten, termasuk konten hiburan. Sama kayak Ah. contoh misalnya konten-konten ya komedi kayak gitu bisa dicantumin lah, apa sih apa ya, bisa selip-selipin dengan tadi produk tadi, misalnya jualan, Mhm. bisa UMKM itu paling sering ya itu handicraft tadi kayak gitu. Bisa bikin lah giveaway hadiah eh, sapu tangan contohnya, misalnya kalau Mhm. handicraft itu kan enggak ya, setidaknya modalnya ya udah produk itu satu, tapi bisa ningkatin mungkin giveaway kalau orang yang tertarik, produknya tertarik, bisa ningkatin misalnya 20 komen, 30 komen, kan lumayan banget kayak gitu. Kalau yang di Betul. Instagramnya sepi Ya kayak ya gitu. ya. Itu ya konten hiburan. Konten keempat konten viral, sama kayak tadi yang saya bilang soal eh, sekarang tuh lagi viral yang thread soal karyawan yang di Layoff tadi ya. iya layoff tadi, itu kan Mhm. bisa dibumbui tadi sama kayak yang soal GT, kayak kalian bisa menambah kompetensinya loh di GT. Sama dengan UMKM, Mhm. misalnya konten viral contoh apa ya, kalau belakang, oh yang saya ingat banget tuh Mhm. soal Grab. Konten Grab Grab. tuh Oke. lagi waktu itu tuh lagi apa ya, gencar-gencarnya COVID nih. Nah si Grab ini tuh bikin konten soal drivernya tuh ngebagiin apa ya, ngebagiin makanan ke orang-orang yang gak mampu. Terus ngebagi Oke. di si Grab ini tuh bisa ngirimin obat dari apotek ke orang-orang yang lagi sakit COVID campaignnya. Terus misalnya Ah. dia tuh bisa jadi ngirimin makanan ke rumah sakit, ke orang-orang yang sakit. Jadi kitanya pun tetap bisa di rumah aja, tapi Tetap biar bisa sehat si ya. petarung-petarung ini, si driver-driver ini yang nganterin, biar dia yang di luar gitu, Ah, biar ya kalian ya tetap di ya. rumah aja, gunain jasa Grab buat ngirim misalnya makanan, ngirim obat ke teman atau saudara yang sedang sakit. Itu kan Ah. ngikut banget lagi trennya soal COVID kayak Ya gitu. ya Atau ya. oh yang belakangan tuh soal resesi nih, yang Oke. lagi berat banget. Ini lagi mau dibahas juga, dibikin iklan juga nih, ada yang bikin iklannya nih. Mungkin bisa masuk sih, cuman kemarin yang banyak ya karena resesi itu lagi di mana-mana konten resesi. Di YouTube mungkin ada YouTube Deddy Corbuzier resesi, ada di YouTube-nya yang saya sering nonton tuh siapa namanya, Nah,
siapa sering Itu nonton tapi yang lupa. financial planner gitulah, Ah, dia oke. kerja juga di sebuah lembaga edukasi finansial tuh. Aha. Nah, itu pun ngebahas soal resesi, bahkan sempat apa dibully, di decline juga sama masyarakat, sama netizen tuh, Kenapa tuh? karena nakut-nakutin Oh, katanya. kesannya Iya, nakut-nakutin. Ya, ya, padahal dia ya. ya biar orang tuh aware gitu Oh, mau sisi. Ada edukasi juga, aja sebenarnya gitu iya, ya. ada juga ya itu pun bisa dimasukin konten-konten kayak gitu, mungkin bisa Aha. kayak iya kasar, kalian bisa beli sekarang sebelum nanti ada resesi kayak gitu, bisa Ah, ya, kasarannya. ya, ya, Kalau ya, ada ya. resesi 2023, kalian beli sekarang aja, mungkin tahun depan lebih mahal Ya, karena ada karena resesi. resesi. Iya, iya. Ya kayak gitu kan Ya, bisa. agak bercanda-bercanda juga Iya ya gitu. kayak iya itu ya, tapi kan tetap yang highlightnya tuh resesinya, Ah, dan betul, betul. produk kaliannya tinggal tinggal di Gimana mixnya. gimana nyambunginnya ya. Iya Ya, ya, kayak ya, gitu, ya. karena ya mungkin kalau apa ya, korelasinya antara craft sama resesi kan lumayan jauh tuh, bingung Mhm. tuh. Ya itu tadi tinggal bikin apa komedinya atau apanya kayak gitu, tinggal Mhm. ya tinggal dibikin persambungannya lah, Iya, apalah ya, betul, kayak gitu betul, betul, betul. bahasanya Oke. gitu. Jadi tadi kalau di recap berarti tadi ada edukasi, terus hiburan. Oh, Inspirasi, inspirasi dulu ya, ya edukasi, sama lah, inspirasi, hiburan hiburan, terus terakhir viral. ya. Oke, jadi gitu ya Mas Lutfi ya. Kalau misalnya nanti ke depannya Mas Lutfi ingin menjalankan sebuah, ini juga bukan cuma buat Mas Lutfi juga, tapi ini juga buat teman-teman yang ada di yang nonton apa namanya coaching klinik kita hari ini, bahwa ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan social media marketing atau melakukan meningkatkan engagement di sosial media kita. Jadi jangan cuman masalah post doang. Bener nge-post setiap hari itu udah bener, tapi masalahnya konten yang di-post itu apa ya, kayak gitu ya Mas Ivan ya. Konten yang di-post itu seperti apa, materinya seperti apa. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Mas Ivan bahwa teman-teman juga perlu perhatikan tadi ada 4 poin kalau misalnya bikin post konten supaya eh, konten kalian tuh nggak bosan dan nggak itu mulu. Jadi ya bukan cuma foto produk terus yang diupload di sosial media, tapi tadi ada yang sifatnya memberi inspirasi, ada yang sifatnya menghibur, sifatnya memberi apa tadi Edukasi. edukasi ya kan, edukasi, dan terakhir juga memanfaatkan konten-konten yang viral atau berita-berita yang viral. Jadi teman-teman istilah riding the wave ya, Ya, menaiki ombaknya supaya ikutan terbawa sama orang-orang nih, terbawa arusnya supaya ikutan naik juga. Kurang lebih kayak gitu ya. ya. Nah, untuk Mas Ivan nih, ini kita masih ada 5 menit lagi untuk diskusi. Nah, kalau gitu dari 5 menit ini kan belum ada yang mau nanya-nanya nih, jadi aku akan nanya terus nih Mas Ivan ya. Mungkin ini pertanyaan akan agak mundur sedikit soal ke sosial media lagi. Untuk Mas Ivan sendiri sebagai yang pemegang sosial medianya GT saat ini, kira-kira ketika kita mau membuat konten sosial media, karena kata tadi udah bahas agile banget, dynamic banget, efektifnya tuh berapa lama sih kita untuk bikin media planningnya ke depannya? Konten plannernya tuh untuk biasanya per berapa lama gitu ya harus dibikin? Buat nyiapinnya itu biasanya sih macam-macam, ada yang Iya, siniin. ada yang seminggu, ada yang sebulan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Biasanya kalau sebulan mungkin susah untuk ngikutin apa yang lagi viral. Aha. Kayak contoh misalnya saya bikin konten sekarang buat, atau anggapannya kemarin nih akhir Oktober saya bikin konten buat November. Tapi Aha. kan di situ saya nggak tahu apa sih yang viral nanti di November gitu, Hmm. karena sebulan. Tapi enaknya di situ kita ya udah, apalagi biasanya UMKM semua dikerjain sendiri kayak gitu, Ah, iya, desain iya, iya. sendiri, mikir ide sendiri, Ya, produksi barangnya sendiri, sendiri jualan ya. sendiri kayak Ya, gitu. ya, Jadi ya. ya enaknya ya udah, misalnya di seminggu sebelum November udah bikin dulu nih, dari mulai caption, dari mulai posternya dibikin, kontennya Aha. apa aja. Jadi ya dailynya tinggal upload doang, tinggal copy. Tapi ya Aha. kekurangannya kalau ada konten yang lagi viral ya susah untuk nyesuainya, karena kontennya Nyesuaiin udah ya. jadi. Iya, Kalau kita betul, mau betul, betul, bikin, betul. misalnya viralnya sekarang nih tanggal berapa nih sekarang? Tanggal Sekarang 4. tuh tanggal 4. Kontennya udah upload nih tanggal 4. Kalau kita ngikutin sekarang, oh bisa di-upload bulan depan, udah ketinggalan. Kalau kita uploadnya Desember udah ketinggalan, udah orang udah ini baru upload. Gitu udah nggak, apa ya namanya? Udah nggak relevan lah Iya, sama iya, iya, apa yang iya. Udah nggak nyambung viralnya. lagi sama apa Cuman yang rame ya gitu itu, ya. iya, cuman enaknya tadi ya kita udah tinggal upload doang. Hmm. Tapi kalau ada waktu, enaknya yang per minggu, dan itu yang dilakuin
saya sekarang. Jadi udah Mas Ivan berarti udah siapin per minggu nih, setiap minggu akan apa aja nih seminggu ke depan, Ya, seminggu depan apa aja gitu betul. ya. Jadi yang ngerjainnya biasanya kan nih Senin sampai Jumat nih jualan, kan sibuk tuh biasanya kalau UMKM jualan aja Iya terus betul. gitu. Mungkin bisa nih siapin Sabtu sampai Minggunya, sisihin lah. Misalnya minggu depan nih Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu, terserah mau uploadnya berapa kali seminggu kan. Misalnya mau konten apa nih, ya nggak apa-apa misalnya hari ini lagi viral apa, nggak apa-apa taruh di Senin atau di Selasa, kayak gitu kan masih masih relevan lah, viralnya tuh masih ada lah hype-nya kayak gitu. Betul. Jadi ya nyiapinnya enaknya kayak gitu, siapin minimal sehari untuk konten seminggu ke depan. Oke. Jadi kita udah tinggal upload doang besoknya, nggak ribet lagi. Ya kalian bisa tinggal ngurusin produksinya, ngurusin kirim mengirim, jualan dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu yang sama dilakuin sekarang. Jadi untuk konten minggu depan nih udah dipikirin dari sekarang nih. Udah siapin materi-materinya ya. Tinggal lihat minggu depan tuh ada hari besar apa, bisa diangkat juga kan jadi konten misalnya. Iya. Untuk kalian nih misal minggu depan tuh ada konten, ada hari ayah. Oke. Itu tanggal 12 November ya. ya. Terus ada hari pahlawan tuh tanggal 10 November. Terus kalau mau riding the wave tuh ada Black Panther. Filmnya Black Panther keluar ya? Tanggal 9 atau tanggal 11 itu kedua hari itu. Oke. Bisa kalian mau nih untuk yang membeli produk saya dapat tiket gratis nonton 2 tiket Black Panther. Nonton Black Panther misalnya. gitu misalnya itu kan ya. Orang kayak, wih untung nih. Padahal mungkin anggapannya tiket Black Panther satu tiket 50.000 anggapannya, beli 2 100.000, tapi harga produknya 3 juta. Dia untungnya misalnya untungnya 1 juta anggapannya. Keluar 100.000 masih ada 900.000. Iya betul. Cuman kan mungkin kalau jualan 3 juta cashback 100.000 kecil anggapannya. Iya betul. Jadi ngeluarin 3 juta nih, dapatnya 100.000 doang cashbacknya kayak gitu. Anggapannya kecil, tapi kalau dapat tiket nonton, value-nya berubah ya, value-nya berubah ya. Cuma 100.000 tapi diubah jadi kayak, lumayan dapat nonton. Ya. Makanya kayak gitu. Nah itu bisa ditulis nih di kalender. Tanggal 10 buat konten hari pahlawan. Tanggal 9 atau 11-nya buat konten Black Panther giveaway atau apa. Terus konten tanggal 12-nya hari ayah tuh bisa. Oke, berarti untuk sebagai social media marketing itu harus aware sama tanggal-tanggalan kalender di Indonesia, especially ya ada apa aja. Nah, tar dulu sebentar lagi Van, sebelum kita closing ternyata ada satu pertanyaan ya. Ada berapa pertanyaan Kak Admin? Ada 2. Oke. Cara mengetahui konten yang laku kalau baru pertama kali. Cara lihat kompetitor. Oh ya, sini kameranya. Sini kameranya. Lihat kompetitor. Pasti kalian kan jualan nggak mungkin sendirian nih. Jualan seblak banyak banget. Gitu. Misal UMKM-nya nih jual apa nih? Misalnya saya jualan UMKM itu seringnya jualan apa ya? Jualan produk handicraft nih, kita bahas handicraft lagi aja. Handicraft. Pasti kan saingannya banyak nih. Betul. Kompetitornya banyak. Saya lihat kompetitor tuh konten apa sih yang banyak di like sama di kompetitor. Konten apa sih yang komennya tuh banyak di kompetitor, itu ikutin kayak gitu. Tapi misalnya saya mikir, kompetitor saya pun uploadnya kontennya kurang. Misalnya ya udah ikutin yang tadi, ada beberapa ide kan tadi, kayak ya udah minggu depan bisa upload 4 poin tadi ya teman-teman ya. Tadi ada bisa hiburan, edukasi, inspirasi atau viralnya ya tadi bisa Black Panther ngikut tuh. Misalnya untuk 10 pembeli pertama bisa dapat 2 tiket nonton. Itu bisa kan, bisa dicantumin lah gitu. Mungkin dianggapannya basi, tapi ya tetap aja saya pun mau kayak gitu. Kalau ya produknya saya pengen beli terus dapat, ada 2 nih misalnya. Ada 2, yang satu jualan harganya 1 juta, yang satu jualannya 1.100.000 tapi dapat tiket nonton. Lebih menarik yang 1.100.000. Iya betul. Karena dapat bonusnya, ada udah beli barang yang dibutuhkan, dapat bonus bisa nonton juga gitu ya. Iya. Gitu. Dibanding yang 1 juta doang tanpa embel-embel apa-apa. Oke. Gitu. Itu untuk di situ. Jadi itu tadi itu apa namanya, jadi bingung sendiri ngomongnya. sorry. Nah, jadi itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama ya Mas Admin ya, kalau cara untuk mempromosikan konten yang baru pertama kali ya. Iya,
Oke. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Lagi, apakah boleh bikin konten yang sama persis kayak konten yang lain? Konten yang lain tuh Konten yang lain tuh gimana tuh maksudnya tuh? kontennya kompetitor atau Ah. sebenarnya boleh aja sih karena nggak ada hak ciptanya untuk konten kan. Oke. Kecuali kalian ngupload konten yang misalnya tips mencuci spray terus dijiplak, bener-bener dijiplak, diupload ulang di konten kalian, ya itu Rampok nggak namanya etis. ya. Iya, nggak etis juga itu kalian. Iya Walaupun iya ya nggak iya ada hak iya. ciptanya juga, tapi ya tetap aja orang audiens pun kayak ini kayaknya diupload punyanya toko sebelah kayak gitu, masa diupload lah. Cuman ya bisa kalian ubah dari sisi kontennya, mungkin tadinya tips mencuci spray, sama nih, sama-sama spray, mungkin kalian bisa ubah dengan tambahin komedinya, atau mungkin yang tadi cuma poster doang, kalian bisa bikin videonya mencucinya gimana, tapi kan sama-sama tips mencuci gitu. Iya betul. Kayak gitu. Sama boleh kalau disebut niru ya boleh-boleh aja, tapi ya mungkin bedain kalau kompetitor uploadnya hari Senin, kalian tiru upload hari Jumat. Cuman dengan iya. dengan apa ya namanya, eksekusi yang berbeda kayak gitu. Mungkin temanya sama tapi eksekusinya berbeda. Oke, Terus gitu. untuk tadi untuk yang upload pertama kali bisa juga diangkat, kalau dari produk diangkat cerita di balik produksinya. Oh, ini berarti kayak sukses story jatuhnya ya? Iya, atau kalau yang belum sukses amat bisa diambil kayak behind the scene-nya. Proses pembuatannya. Iya, contoh kayak dulu Maici kan asal mulanya dia tuh nenek-nenek jualan di daerah Lembang nih, nenek-nenek jualan keripik singkong ya, Maici. Iya, Singkong keripik jualan, terus singkong. ada si yang punyanya saya lupa namanya. Dia tuh beli itu dan ternyata enak, terus akhirnya dia memberanikan diri nanya resepnya kan, terus dia bilang bahwa saya pengen jualan ini secara online ya, dan ternyata oleh nenek itu dikasih resepnya, dikasih, terus kayak diizinin ya boleh jualan aja, dan akhirnya ya kalian tahu Maici segede apa, itu kan bisa jadi sebuah cerita bahwa ternyata saya terinspirasi bikin spray ini tuh karena AIWO lah anggapannya, itu bisa dijadikan konten kayak gitu, sebuah inspirasi. Bahwa orang pun dapat value-nya kayak ternyata inspirasinya dari ini loh kayak gitu. Itu bisa jadi sebuah konten. Menarik sekali, benar. Oke, Mas Ivan, thank you banget buat waktunya ya Mas Ivan ya. Oke, jadi teman-teman, itu tadi jawaban yang kedua dari Mas Ivan sekaligus untuk menutup segmen kita pada sore hari ini. Semoga apa yang udah dibahas dan didiskusikan dengan saya dan Mas Ivan pada sore hari ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi acuan juga buat teman-teman untuk membuat konten lebih baik lagi ke depannya. Dan ada kesan-kesan atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Ivan buat alumni-alumni kita? Oke, ini sih sebenarnya jangan berpuas diri. Oh, jangan berpuas diri ya. Kayak saya udah sempat belajar ini nih, saya udah bisa. Jangan kayak ya udah saya nggak usah belajar lagi. Nah, ya itu jangan berpuas diri, karena konten aja yang viral tuh tiap hari berubah kayak gitu. Jadi treatmentnya terhadap konten pun pasti berubah kan. Jadi kalian harus tetap belajar, itu satu. Dua ya, sebanyak mungkin kayak bukan mendalami, kayak mempelajari banyak hal kan nggak ada ruginya juga ya. Siapa tahu kalian kayak tadi kalian yang UMKM biasanya jualan, tapi kan kalian juga perlu untuk mempublikasikannya. Ya itu tadi, kalian harus belajar soal cara mempromosikan gitu. Jadi jangan stuck kayak saya udah bisa produksi, nggak perlu belajar apa-apa lagi, yang kayak gitu kan harus belajar jualinnya gimana sih, terus kayak jualan kayak udah jualinnya cara berkembangnya gimana sih, kan pasti ada belajar kayak gitu ya. Sama kayak kalian bisa belajar juga soal kayak cara treatmentnya, produksinya gimana, mungkin bisa lebih mudah atau lain sebagainya gitu. Jadi ya poinnya satu ya, jangan apa tadi saya bilangnya, jangan berpuas diri gitu. Karena ya tadinya saya digital marketing, tapi pengen belajar juga di sosial media marketing. Yang tadinya uploadnya sebulan sekali untuk ads, ya sekarang belajar buat upload tiap hari kayak gitu. Tantangan baru berarti ya. Iya, tantangan baru. Siap. Gitu aja Mas Ivan ya. Kalau gitu thank you banget Mas Ivan buat waktunya hari ini, sangat inspiring, sangat insightful juga. Jadi buat teman-teman, kalau yang ada pertanyaan atau belum sempat dijawab atau masih pengen nanya, masih malu-malu, jangan malu,
langsung share aja di grup, di chat aja pertanyaannya, nanti akan dibantu jawab juga via chat sama instrukturnya atau mentor-mentornya juga. Nah, buat teman-teman yang nonton di YouTube, bisa langsung klik link Telegramnya yang ada di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya tetap dapat notification tentang konten-konten terbaru dari GT Inkubator. Nah, sekarang kita udah di closing, berarti kita penutupan dulu. Thank you Mas Ivan buat waktunya. Sehat selalu. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. See you guys. Bye bye.